Oke, selamat sore teman-teman semua. Berikut adalah penjelasan tentang aplikasi sewa bis. Jadi saya jelasin dulu awalnya ya. Jadi aplikasi sewa bis ini pada awalnya dibangun berdasarkan kasus. Jadi ada beberapa pengusaha atau ada pengusaha bis pariwisata yang dia itu merasa kerepotan ketika pengecekan jadwal. Jadi begini, kalau di bis pariwisata itu kan terkadang orderan itu tidak datang langsung ke admin seperti itu. Walaupun mereka punya kantor, punya admin kayak gitu, mereka nggak apa namanya, order tuh nggak datang ke admin biasanya, tapi lewat sopir, biro atau agen ya. Saya nyebutnya biro atau lewat biro atau mungkin lewat orang yang lain gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika kita anggap aja sopir ya, misal sopir kemudian dia didatangi oleh tetangganya gitu, anggaplah seperti itu, terus ditanyain tanggal 1 Agustus ready apa enggak gitu. Nah, dia harus konfirmasi dulu tuh ke admin, sehingga itu memakan waktu gitu. Nah, dengan adanya aplikasi sewa bis ini diharapkan si sopir itu atau yang ditanyain orderan itu dia tinggal ngecek di website, nanti tinggal dilihat, ada nggak tanggal 1 Agustus tuh ada nggak, ada jadwal nggak. Kalaupun misal ada jadwal, bis apa aja yang ready seperti itu. Gitu. Jadi ini mempermudah, nggak harus cross check ke admin. Ya kalau misalnya adminnya on 24 jam, kalau misalnya adminnya jam kerjanya selesai di jam 5 sore, sementara order itu datangnya malam, pertanyaan order itu datangnya malam, kan itu akan mengganggu gitu. Takut-takut salah-salah nanti malah pindah ke PO yang lain kan, seperti itu, pindah ke perusahaan yang lain seperti itu. Karena ya sebentar ya, kita tanyain dulu ke admin, tapi adminnya nanti ready jam 10 siang misal, atau jam 7 pagi misal, ternyata dia udah dapat jam 9 malamnya, dia udah dapat orderan di tempat lain, kan mengecewakan seperti itu. Jadi aplikasi sewa bis ini tadinya memang ditujukan untuk jadwal, kalender lah, kita nyebutnya kalender ya, kita nyebutnya kalender seperti itu. Oke, jadi langsung aja kita coba login ya. Masukin usernya, passwordnya. Nah, kita login. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan dashboard admin. Di dashboard admin ini kita bisa ngecek pengeluaran. Nanti ada yang garis biru ini nanti pendapatan, seperti itu ordernya ya. Kemudian nanti ada order 7 hari, kita nanti ada listnya di situ. Kemudian ada top penyewanya siapa saja gitu. Jadi ada informasi cepat lah, ada panelnya. Nah, saya jelaskan dulu satu-satu ya. Di kalender sewa itu, kalender sewa ini nanti yang akan bisa dilihat oleh semua user, tergantung otoritasnya nanti akan dibuka atau tidak. Kalau di contoh yang ini, maka kalender sewa ini dibuka, nanti akan tampilannya seperti ini. Gitu. Nah, ini ada bis 1 di sini. Nah, nanti ada kalendernya di sini. Kita tinggal cek aja. Ternyata tanggal 1 Agustus dia masih kosong gitu. Nah, gitu. Dia tanggal 1 Agustus dia masih kosong. Sehingga bisa dimasukin. Apa sih bedanya admin dengan not admin? Kalau admin itu dia punya akses untuk membuat transaksi. Misalnya, contohnya kita klik tanggal 1, nah dia nanti akan muncul ke form transaksinya seperti itu. Nah, di sini kemudian ada menu database. Nah, database ini adalah list nama-nama bisnya seperti itu. Nanti bisa teman-teman tambahkan sendiri. Kemudian di sini ada tarif. Nah, kalau tarifnya kita klik, dia akan muncul ke
tarif ini. Tapi tarif ini mungkin sifatnya hanya sebagai patokan aja. Jadi supaya admin tidak bingung gitu, nggak terlalu pusing nanti ada fitur tarif di sini. Kemudian di sini ada user, ini adalah kredensial untuk login, akses untuk login. Kemudian di sini ada konsumen. Ini ada list nama konsumennya, kita bisa bikin, kita bisa tambahkan di sini. Terus di sini ada biro, atau kalau teman-teman punya agen nanti bisa di sini seperti itu. Terus di sini ada daftar rekening. Nah, gitu. Oke, lanjut teman-teman. Jadi tadi sampai ke daftar rekening ya. Nah, di sini ada menu order sewa. Sebentar, kita pause dulu sebentar. Oke, teman-teman, kita lanjut. Mohon maaf tadi ada sedikit skip sedikit. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi idenya adalah aplikasi ini nanti akan menampilkan kalender sewa. Nah, kita langsung contoh aja ya. Kita ke order sewa. Ini sebelumnya kita buka dulu di kalender sewa. Ini masih kosong. Ya, kita bikin di 1 Juni ya. Nanti kita bikin di 1 Juni. Kita klik ke order sewa. Kemudian kita klik tambah. Kita masukin bironya, tapi ini opsional. Kalau misalnya pakai biro ya nanti masukin bironya, kalau enggak ya nggak usah. Contoh ini saya masukin bironya, Udin Travel di sini. Nama penyewanya, bisnya, karena cuma satu. Kalau misalnya satu kali orderan dia ordernya banyak bis, nanti tinggal teman-teman tambah bis di sini. Nah, di sini nanti ada tanggal mulainya. Misal tanggal mulainya Juni. Kita bikin di 1 aja. Nah, selesainya adalah di 1 Juni juga. Nah, di sini ada harga dasar, teman-teman. Harga dasar ini adalah harga utama atau harga pokok atau base price-nya untuk sewa mobilnya aja. Gitu. Di sini di footer ini ada yang kalkulator gini, teman-teman bisa klik. Nah, nanti akan muncul nih informasinya. Jadi nanti admin tuh nggak perlu buka buku lagi, dia udah tinggal arahin aja. Oh, kalau bis 1 bis ya masuknya berarti 3.600.000 misalnya gitu. Tapi ini best price ya teman-teman, artinya harga ini sangat cair sehingga ada kemungkinan harganya berbeda karena tergantung dengan deal-dealan sama salesnya. Misalnya dalam kasus ini harganya 3 juta harga dasarnya. Nah, kemudian sini ada harga tambahan, barangkali dibutuhkan harga tambahan, misalnya karena jemputnya jauh jadi ada tambahan 500.000 misalnya, nanti tinggal ditambahkan saja. Misalnya ini saya tambahin ya 500.000 karena mungkin jemputnya nggak deket, mungkin jemputnya harus beda desa seperti itu atau beda kecamatan seperti itu. Di sini ada totalnya 3.500.000, kemudian ada jumlah bayarnya berapa. Misalnya apakah dia DP, kalau DP-nya berapa, misal DP-nya 1.500.000 dulu. Biasanya kan kalau sewa gini dilunasinya nanti setelah selesai ya, 1.500.000. Kemudian jenis pembayarannya tunai misalnya. Nanti teman-teman bisa tambahkan di jenis rekening, misalnya apakah ada BRI atau BCA seperti itu atau tunai. Nah, ada sisanya di sini, sisa pembayarannya. Terus ada statusnya, pasti belum lunas ya, otomatis belum lunas. Tipe sewanya pilih yang not all in. Berarti maksudnya kalau not all in itu berarti harganya tidak all in. Harganya tidak mencakup semua. Kalau all in ya berarti all in. Pilih yang all in. All in ini biasanya digunakan untuk kalau misalnya harga 3.500.000 itu udah semua ya, udah sekali jalan ya. Gitu. Oke, berarti all in. Di sini ada tipe sewa gratis, pilih tidak. Kalau teman-teman tidak menggunakan sewa gratis. Sewa gratis ini digunakan untuk misalnya acara perusahaan atau acara owner lah, pemilik, sehingga dia tidak ada tagihan atau tidak bayar. Jadi ininya dipilih iya, seperti itu. Kalau misalnya konsumen biasa ya pilih tidak. Tipe bagi hasil, nah ini nanti ada bagi hasil ke sopir seperti itu. Kalau di kasus ini saya pilih tidak. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya mungkin tentang bagi hasil ini.
Nah, di sini ada catatan harga tambahan. Jadi harga tambahan yang 500.000 ini keterangannya apa? Biaya jemput. Alah gitu. Terus di sini ada keterangan umum. Keterangan umum ini biasanya digunakan untuk meletakkan lokasi. Misalnya gini. Lembang PP tidak termasuk tol, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini keterangannya catatan aja. Kalau bisa sih dibikin serinci mungkin ya. Kalau udah nanti tinggal klik simpan. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kalau mau teman-teman cetak, tinggal klik cetak. Gitu. Nah, kita coba cek ke kalendernya ya. Nah, di kalendernya, nah, dia akan berwarna kuning seperti ini. Kenapa kuning? Kuning ini berarti dia belum lunas, teman-teman. Gitu. Jadi masih ada di total rincian ya, kalau kita klik di total rinciannya dia masih ada sisa 2 juta lagi. Gitu. Kalau lunas, dia akan jadi hijau. Misalnya seperti ini. Misalnya ini dalam kasus contoh, misalnya pelunasan ya, kita ke pelunasan. Nah, di pelunasan nih gitu, input pembayaran, masukin nama penyewanya, misalnya penyewa 1, kita tampilkan, kita cari fakturnya. Oh, ini ada fakturnya, kita bayar. Nah, kita masukin jumlah bayarnya berapa gitu. Misal jumlah bayarnya dilunasin, berarti kan 2 juta ya. 2 juta, jenis pembayarannya tunai, dibuatnya oleh admin. Keterangannya adalah nggak usah kasih keterangan lah, pusing. Tapi nanti bisa teman-teman isi sendiri lah. Simpan. Nah, ini juga nanti bisa dicetak, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa mencetak ini kalau perangkatnya nanti terhubung dengan printer, tinggal diatur aja. Atau mau dibikin PDF juga bisa, seperti itu. Sehingga nanti tinggal dikirim aja. Gitu. Nah, kita balik lagi ya ke sini. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu, teman-teman. Nah, ini kan udah lunas. Si penyewa ini satu ini dia sudah DP, kemudian dia sudah melunasi. Kita cek di kalender sewa, maka dia akan berubah menjadi warnanya menjadi hijau seperti itu. Itu menunjukkan kalau ini sudah lunas gitu. Jadi kita punya 3 kategori warna. Yang pertama adalah hijau, itu sudah lunas, bersih. Kemudian yang kuning itu dia belum lunas, sudah bayar tapi belum lunas. Sementara ada satu lagi yang merah. Merah itu adalah dia belum bayar sama sekali. Artinya dia baru booking tapi kita belum melakukan penerimaan uang sepeser pun. Gitu. Nanti dia akan merah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, perkenalan aplikasi sewa busnya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar nanti. Mohon maaf kalau banyak banyak kepotong ya, karena harus ada beberapa yang saya sesuaikan untuk video demo ini, seperti itu. Nanti di video selanjutnya kita akan cek perihal tentang laporan, kemudian ada input biaya dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan membantu. Terima kasih.